استدنا مع سيدنا وسلم وعلي الكتاب. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu tastamilu ya. Qalilah. Qauluhu qalilatun. Wa hadhihi utawi qalilah iku min kalami syarihi saking kalame syarih. Syarih itu ulama yang menjelaskan. Wa huwa utai asyarih iku al-imamu al-alimu al-imamu al-alimu al-alama. Al-imamu kang dadi pemimpin, al-alimu kang alim, al-alamatu kang banget ngalime. Syekhul Islam kang dadi gurune agama Islam. Muftil anam kang dadi ahli fatwane menungso. Wa baqiyatul ulama il a'lam lan sekerine ulamae pira-pira kang kaya gunung. Maksudnya ulama-ulama besar. Rupane Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli as-Syafi'i, yaitu Syekh Jalaluddin Muhammad bin Ahmad al-Mahalli as-Syafi'i, terkenal dengan Syekh Jalaluddin al-Mahalli. Aslinya kan hadihi waraqatun, nah gitu. Cuman ada qalilatun, sehingga qalilah ini komentarnya syarih. Yang mengsyarahi siapa? Yaitu Syekh Jalaluddin al-Mahalli. Pengarang kitab tafsir Jalalain juga. Tafsir Jalalain itu kan Jalaluddin dua, Jalaluddin al-Mahalli dengan Jalaluddin as-Suyuti. Walida den lahirake sapa Syekh Jalaluddin al-Mahalli sanata ihda watis ina ing dalem tahun 91. Sanata ihda ing tahun 1 watis ina lan 90. Berarti 91. Wasab imiatin lan 700. Berarti dilahirkan pada tahun 791. Nah, kelemahan kita sebagai santri itu biasanya tidak memperhatikan biografi ulama. Ini kelemahan kita. Kadang kitab yang kita baca itu pengarangnya nggak arti. Nah, gitu kan. Sampai mulang takrib itu sing aran sapa? Abu Suja. Mulang Fathul Qorib sing aran sapa? Ora arti. Nah, ini kelemahan kita. Padahal yo sing mulangi paling yo Ausul Larohi Musonif adalah kitab. Wis rampung itu pokoke sing aran kitab iki mbok jenenge sapa apa. Del Kemit kok sapa. Arti. Karena sejarah itu penting, karena sejarah itu bisa sebagai perbandingan ya sejarah itu. Sehingga ulama Syekh Jalaluddin al-Mahalli itu kan termasuk ulama mutaakhirin, karena biasanya yang 500 Hijriah ke sini itu mutaakhirin. Ada yang mengatakan 300 ke sini, termasuk Syekh Imam Ghazali itu termasuk mutaakhirin, ada yang mengatakan seperti itu. Ulama mutaqaddimin itu ya
di 300 ke bawah itu mutaqaddimin yang disebut sebagai ulama salaf. Nah, ulama mutaakhirin itu mengikuti ulama mutaqaddimin, mengikuti ulama-ulama salaf. Nah, ulama-ulama sekarang itu ulama khalaf, ulama kontemporer, ulama modern seperti Syekh Wahbah Zuhaili, pengarang kitab Fikih Islami wa Adilatuhu, Syekh Ramdan Al-Buti kan. Itu termasuk ulama-ulama kontemporer, ulama-ulama modern. Nah, pemikiran-pemikiran beliau ini pasti beda, tapi tidak keluar dari ulama salaf biasanya. Jadi kalau kita ingin mengetahui ini ulama ahlus sunnah atau tidak, ciri-ciri ulama ahlus sunnah itu senantiasa mengikuti metode pemikiran dari ulama-ulama salaf. Seperti kita Syekh Wahbah Zuhaili itu kan. Nah, itu sebelum beliau itu mencetuskan hukum, sama lihat di fikih Islami wa Idilati. Itu kalau mau beli sekitar, saya kemarin browsing sekitar 1.900.000 yang paling murah. Lainnya 2.800.000. Itu fikih agak modern, itu enak, itu yang memperbolehkan otopsi ya. Otopsi, jadi kan kalau mayat sudah mati itu kan nggak bisa diapa-apakan. Ya mayat sudah mati, ngomong mayat sudah mati, jadi namanya tahsilul hasil kan. Mayat kok sudah mati, ya mayat mati kok. Ana wong wis mati kan lah. Itu kan tidak boleh dirusak-rusak tubuhnya. Jangankan dirusak-rusak, ngedusi kon alon-alon itu kan. Tapi ini boleh diudel-udel. Otopsi itu parah loh. Kalau saya melihat otopsi itu luar biasa. Kepalanya ini untuk mengetahui kematiannya. Jam berapa, kapan ini ada perkiraan. Karena urusannya dengan otak kan. Otak ele nutup ini mati kapan. Karena terakhir yang sing reso memerintah semuanya kan komputer ini. Dibedel. Terus tubuhnya semuanya beda-beda semuanya, jantungnya diambil dulu di lab gitu. Itu luar biasa. Kalau otopsi itu sebenarnya, kalau mayat di otopsi itu, kalau kita masuk hadkan lihurmatil maiti itu sudah masuk, merusak kehormatan mayat itu kan haram sebenarnya. Nah ini nggak ada di ulama-ulama salaf, nggak ada yang memperbolehkan, nggak ada. Bahkan ulama salaf itu mayat orang meninggal di Mekah tidak boleh dibawa ke Indonesia. Nah, itu pakai dulu. Kalau dulu itu kan lama, naik kapal sampai 4 bulan. Nah, sekarang 9 jam kan tidak apa-apa. Nah, itu kan belum busuk itu maksudnya, belum busuk. Tapi Mekah masih memegang ini, kecuali orang-orang besar atau orang-orang yang diurus oleh sekarang ini. Kalau orang ya TKW itu kan kemarin yang dihukum mati di sana kan jenayahnya dibawa pulang ke Indonesia. Tapi kenapa orang-orang haji, orang umroh nggak boleh kayak gitu? Kan begitu. Nah ini. Kalau dulu nggak boleh karena apa? Karena naik kapal 3 bulan 4 bulan jelas busuk. Nah pesawat kan 9 jam. 9 jam itu kan Indonesia itu aja kalau di Jogja itu mati meninggalnya jam 11 siang. Itu kadang nyareake jam 2 besok. Lebih 24 jam. Sebenarnya ya mesakit juga. Kasihan juga kan begitu. Terlalu lama cara Jawa ini terlalu lama ngetang-ngetang nih ya mesakit. Nah itu. Nah, Syekh Wahbah Zuhaili ini mencoba menyatukan pemikiran Imam Abu Hanifah dan Imam Maliki. Gitu. Mengambil alasan-alasan kenapa tidak bisa tidak bisa boleh merusak mayit, karena tadi merusak kehormatan mayit tidak boleh. Kemudian pakai usul fikih bahwa merusak kehormatan mayit itu terjadi doror.
Nah, doror kan begitu. Tapi ini untuk kemaslahatan yang lebih besar. Nah, kemaslahatan lebih besar ini tamsilnya adalah seperti orang dokter. Dokter sebenarnya asline kuwi ndak boleh melihat auratnya perempuan atau auratnya ajnabi kan begitu. Ora oleh kok dokter lanang ndelok bokong wedok ora oleh. Wong lanang ndelok bokong wedok ora oleh, jole bokong tangan ora oleh. Tapi nak nyuntik piye? Kan begitu. Karena wis dibuka, ning ya bokong tok, aja tinti. Nah, itu. Menjadi boleh, tapi asalkan hanya daerah yang memang perlu dibuka. Kalau memang buka sidik wis iso ya kuwi dibuka sidik terus disuntik kan begitu. Hanya kepada tempat-tempat yang memang perlu diobati dan memang perlu dibuka. Kan begitu. Asine haram ndak oleh, tapi karena ada kemaslahatan yang lebih besar menjadi boleh kan gitu. Ad-darurat tubihul mahdurat. Sama seperti ini otopsi, sama seperti otopsi ini sama. Aslinya tidak boleh, model-model jenayah tidak boleh. Tapi karena ada kemaslahatan, apa kemaslahatannya? Untuk mengungkap sebuah kejahatan. Nah ini, mengungkap sebuah kejahatan. Nah ini yang mana kejahatan-kejahatan ini apa perlu diungkap dalam rangka supaya tidak terjadi fitnah, sehingga nanti fitnah itu akan menimbulkan madharat yang lebih besar. Itu apa namanya itu analisanya seperti itu. Tapi gini, tapi kalau dengan otopsi itu tidak menimbulkan apa-apa sebenarnya tidak boleh. Misalnya ini kasus kalau tidak dibuka itu geger. Terjadi perang antar desa, misalnya kasusnya Nabi Musa kan. Nabi Musa itu ada orang meninggal sampai apa 2 desa mau sing membunuh siapa sampai tuduh-meduh sampai perang antar kampung lah misal. Itu kan akan terjadi madharat yang lebih besar. Nah ini boleh karena untuk kemaslahatan yang lebih besar. Itu sebenarnya itu standarnya itu sebenarnya. Itu. Ada juga ini praktek. Nah ini Imam Syekh Wahbah ini praktek kedokteran. Kedokteran itu kan tetap harus beli jasad, Pak. Jadi dokter-dokter itu harus beli orang yang mati. Kemudian untuk dibedel. Karena harus mengetahui organ aslinya. Selama ini dia kan hanya melihat gambar, film kan. Kemudian boneka. Tapi ini aslinya tuh ini jal bedelo dewi. Caranya nyambung usus, caranya pedot usus. Nah, kayak gitu kan. Ini kan hatkan, tapi cuman di dalam Basul Masail di sana Syekh Wahbah Zuhaili memberikan satu standar, ya diusahakan harus jenayahnya non muslim. Gitu kan. Harus diusahakan jenayah. Kalau memang tidak ada jenayah muslim baru boleh jenayahnya muslim. Nah ini sama. Kenapa boleh? Karena ini nak dokter pinter ahli akan menyelamatkan Yun Sewu. Dalam kutip menyelamatkan itu maksudnya dia akan bisa mengetahui. Nah di sana kata-katanya bisa menjaga banyak nyawa. Maksudnya. Meskipun mati urip ya Gusti Allah itu. Nak wes Gusti Allah rampung rasa dokter-dokteran gitu. Kan gitu. Nah ini menjadi boleh. Nah ini ulama-ulama kontemporer ini penting, tapi pemikiran Syekh Wahbah Zuhaili ini tidak keluar dari kaidah fikih yang disusun oleh ulama-ulama salaf. Nah ini. Jadi ada ulama salaf, ada ulama kholaf. Ulama modern. Mutaakhirin ada yang mengatakan itu masih salaf gitu. Cuman kurunnya ada yang mengatakan 500 ke sini, ada yang mengatakan 300 ke sini. Gitu. Jadi ini Imam Syekh Jalaluddin Al-Mahali ini lahir di tahun 791 Hijriah. Wa matalan sedo sapa Syekh Jalaluddin awal yaumin ing dalem kawitane dina
min sanati arba'in saking tahun 4 wasitina lan 90 swidak deh wasitina lan 60 wasama nimeaten lan 800. Jadi sedone tahun 864. Fa umru mongko tai umure Syekh Jalaluddin. Al mahali iku nahwu arba'in sepadane papat wasab inalan 70. Apane sanatan taune usianya sekitar 74 tahun. Wa inna masara halan ambis jelasake sapa Syekh Jalaluddin. Bikauli kelawan dawe Syekh qalilatun rupane qalilah. Ma'a fahmihi sartane fahame Syekh Jalaluddin. Min jam'il kilat saking jamak kilah waraqatun. Gitu. Apa itu? Tan siton krana mbangkitake. Nah, cara bahasa kita tapi yang rengginasake, rengginasi basa ora pahamke. Ya. Tapi ini bahasa pesantren rengginas, gegere itu kan bahasa pesantren. Wong saiki ora ngerti gegere apa to? Aku mbiyen ya ora ngerti. Memberi semangat. Terus apa namanya? Trengginas. Nah, trengginas itu bahasa Jawa juga. Semangat. Ilmu tadi marang wong kang belajar. Wali ala yutawahamulan supaya den salah lan wali ala yutawahamulan supaya ora den salah pahami lan supaya ora den salah pahami apa khurujuhu metune qaulu warakotun anhu saking Syekh Jalaluddin idqat yastamilu karena terkadang menganggoni apa warakot lil kasroti marang kang akeh. Qaluhu tastamilu ala ma'rifatin. Ala ma'rifati fusulin. Qaluhu tastamilu ala ma'rifati. Tastamilu kang mengku boleh. Iku mengku boleh. Ala ma'rifati ing atase memahami. Ai hadhihi sifat utawi lafat tastamilu iku sifatun sifat au khobarun utawa khobar sanen kang kepindho. Boleh tastamilu kang mengku, boleh tastamilu iku mengku. Kang fahadihi warakotun. Au istinafun tawa amrih ngawiti. Aitah tawi tegese mengku apa warakot. Au tastalzamu tawa amrih tetep apa warakot. Qalu fusulin pira-pira fasal. Anwa'en tegese pira-pira werna minal fusuli minal masaili sange pira-pira masalah. Wasumilan deran arani apa kulo nauin saben-saben werna faslan ing fasal ling fisoli krana dadi kepisahe kulun anhori saking sakliyane kulun. Jadi fasal itu berarti ya antara 1 dan 2. Pasal 1 dan pasal 2 itu tidak ada keterkaitan karena sudah pisah, sudah infisol ya, sudah pisah. Qaluhu min usulil fikhi saking usul fikih. Qalu min usulil fikih saking usul fikih. Sifatun ikut dadi sifat li fusulin marang lafat fusul. Jadi tamilu kang mengku apa warakot ala ma'rifati fusulin ing atase ngerteni pira-pira fasal min usulil fikhi kang tetep saking usul fikih. Jadi sifat kainatin tegese tetep apa tilkal fusulu mengkono-mengkono fasal
min jumlati usul fikih saking golongane usul fikih. Ba'dul fani ba'dil fani tegese setengahe cabang al musamma kang den arani biadal ismi kelawan ikilah asma. Maksudnya warokot ini merupakan cabang dari usul fikih. Karena min usulil fikih, jadi kata-kata min usul fikih ini menegaskan bahwa warokot ini memuat beberapa pasal-pasal tentang usul fikih. Jadi min jumlatil usul fikih ini sebagai penegasan bahwa kitab ini menjelaskan tentang usul fikih. Wal muradu kang den karepake biya kelawan usul fikih iku al adilatu pira-pira dalil asamiyatu kang bangsa samai. Minal kitabi sangking kitab wasunati lan hadis wal ijma'ilan ijma' min haisu isbatul ahkami saking arah utawi tetepe pira-pira hukum biya kelawan adilah bitorikil istihati kelawan dalan istihad bitorikil istihati kelawan dalan istihad. Itu usul fikih itu kan definisinya kan mengetahui dalil-dalil ya, dalil-dalil fikih yang ijmal masih umum. Nah, fikih mengetahui dalil-dalil fikih yang sudah terperinci. Jadi kalau dalil sudah jelas itu bukan usul fikih. Seperti kewajibannya sholat, aqimus sholata, haramnya zina, haramnya khamar, itu dalilnya jelas, itu tidak butuh usul fikih. Ya, kalau usul fikih itu membahas dalil-dalil yang mujmal saja, yang maksudnya mujmal itu dalil ini memuat beberapa persepsi. Nanti bisa beberapa persepsi, bisa beberapa hukum. Seperti kemarin saya contohkan ya, misal ada ungkapan Pak Fajar tadi pagi pergi ke pasar, begitu. Contoh ya. Misal ada hadis seperti itu. Pak Fajar tadi pagi pergi ke pasar. Ini termasuk usul fikih. Karena apa? Tidak dijelaskan ini pasar ngopo. Jadi hukumnya apa ini? Hukum yang terkandung apa? Masuk isu-isu ini pasar ngopo? Gitu. Ini usul fikih. Karena apa? Ini masih mubham. Ada beberapa yang perlu dikaji. Siji ini pasar ngopo. Loro numpak opo. Nah, itu kan. Telu esok ki jam piro. Namanya pagi, akhirnya ada definisi pagi itu apa toh? Nah, gitu kan. Karena ada definisi siang, ada definisi malam kan. Ada definisi pagi. Wadduha lan demi waktu duha atau waktu pagi. Di pagi itu apa? Makanya ada definisi pagi itu mintulu isamsi atau sampai ilal istiwa. Artinya ya tulis samsi maju sedikit qadra rumhin sampai waktu istiwa, artinya sebelum duhur. Kalau sudah masuk duhur sudah tidak duha kan, itu kan. Itu akhirnya dibuat standar waktu duha itu kapan? Waktunya sholat duha mulai dari munculnya matahari, tentunya orang langsung, ditunggu sampai qadra rumhin, sekira-kira tinggi 2 tombak kalau dalam fikih itu, sampai waktu duhur. Artinya bukan pas duhurnya, tapi sebelum duhur. Dan begitu. Nah, ini. Nah, itu juga akan menjadi bahasan dalam fikih tersebut. Sehingga kalau misal itu sebuah kesunahan misalnya, pergi ke pasar itu sebuah kesunahan,
Pagi, itu paginya jam berapa? Kalau saya ke pasar jam 10 masih sunnah nggak kan begitu? Nah, itu bagian daripada usul fikih. Kecuali sudah jelas Pak Fajar jam 9 pergi ke pasar, naik motor, beli roti. Itu jelas pisan loh. Itu bukan usul fikih tapi fikih. Jam 09.00 ora oleh kunjul. Numpaki motor ora oleh numpak mobil. Tukune roti ora oleh tuku bubur. Nah gitu kan. Ini sudah jelas. Nah, sehingga usul fikih ini hanya membahas dalil-dalil yang masih mujmal. Masih perlu ada pembahasan. Gitu. Qaluhu yuntafa'u bihal mubtadi'u wa ghairuhu. Yuntafa'u kang ngalap manfaat. Yuntafa'u kang ngalap manfaat. Biya kelawan usul fikih warokot ya bisa ya. Biya kelawan warokot sapa alam tadi wong kang ngawiti ngaji wa ghairu lan saliyane mubtadi. Intifaul mubtadi utawi ngalap manfaate wong kang ngawiti ngaji. Intifaul mubtadi utawi ngalap manfaate wong kang ngawiti ngaji biya kelan warokot iku yakunu ana apa intifa iku bita'allumi kelawan belajar. Maksudnya ini ditafsiri kalau orang yang belajar itu mubtadi itu jelas, tapi selain mubtadi piye lek arep manfaat. Orang nak wong ora sinau piye cara ngalap manfaat. Nah, ini dijelaskan bagi mubtadi caranya intifa itu dengan belajar. Bita'almi klan belajar. Wanti fawari utai ngalap manfaate sak liyane mubtadi iku bitadzakuri kelawan ngiling-ngiling. Lima marang perkara indahu kang ana sandingi ghairul mubtadi. Au bijamihi utawa kelawan ngumpulake ghair. Au bijamihi utawa kelawan ngumpulake ghair usulal masaili ing asale pira-pira masalah. Al kathirati kang akeh al musattatati kang pisah-pisah. Masalah syatta itu masalah yang rumit-rumit yang tidak ada kaitannya. Fihdinihi ing dalam atine ghair bi ibaratin kelawan pira-pira ibarat muhtasaratin kang den ringkes. Qoribatin kang parek ila dzihni maring ati. Ila dzihni maring ati qaluhu wadhalika lafdhu usulil fikhi. Gitu. Qaluhu wadhalika lafdhu usul fikhi. Bayanan jelasake sapa sareh bi kelawan lafat usul fikih anal musyar ilaih sak temene lafat kang den isyaroi kan wadhalika utawi mengkono-mengkono usul fikih ai lafdu usul fikih iku lafdu usul fikih lafat usul fikih biqorinatil ihbari kelawan indikasi gawe khobar. Biqorinatil ihbari kelawan tondo-tondo gawe khobar. Anhu sangking usul fikih. Bimu'alifin kelawan lafat mu'alif. Wa ta'lifu tai ta'lif iku katar tipi kaya menyusun. Iku katar kibi kaya menyusun. Min khawasil alfadi sangking khususnya pira-pira lafat. Wahina idalan ing dalem mengkono-mengkono qauluhu lahdil usul iku fihi fa fihi mongko iku ing dalem
lafat lafdu usul fikih iku istiqdamun fafihi mongko iku ing dalem lafdu usul fikhi istiqdamun utawi istiqdamun utawi qauluhu wa dzalika muallif dia. Utawi ngalap istiqdam utawi ngalap tulung khodam ngalap jaluk tulung gitu. Li'anau karena sak temene lafat usul fikih li'anau krasane musyar ilaih li'anau krasane musyar ilaih iku dzikru usul fikhi nutur usul fikih bimana lafani kelawan nganggo maknane fan suma aada nuli balani sapa syarih ismal isyarati ing isim isyarah bimana lafdi kelawan lafat maknane lafat qalu mu'allafun kang iku kang den susun mu'allafun iku kang den susun bihasbil asli kelawan milang-milang asale wa ila lamun ora bihasbil asli fal isyaratu mungkotai isyarah fal isyaratu mutai isyarah ilahi marang asal iku mufradun mufrad li'anau krana sak temene asal iku lakobun lakob anal faning atase fan al mahsusi kang den khususake qaluhu min juz'aini ya qalu min juz'aini mufradaini. Jadi dikarang saking 2 juz mufradaini kang pisah-pisah. Disusun ya, usul fikih itu disusun dari 2 juz yang pisah-pisah. 1 usulun, 2 al-fikhu. Fikhun dan usulun, kemudian jadikan 1. Fihi iku ing dalam qauluhu min juz'aini nadrun utawi pengangan-angan. Di analau krana sak temene iku keduwe usul fikih juz'an ana juz akhara kang weneh. Wa utai juz akhar iku asuratu bentuk. Iku asuratu bentuk akni ngarepake sapa ingsun idhofatal awali ing bentuk mudhofake awal usul lisani marang lafat kang kapindho al fikhi fahinaiden mongko ing dalem mengkono-mengkono idhofatul awal lisani usul fikih utai usul fikih iku adilatu pira-pira dalil fikih. Usul tadi kan sudah dasar atau dalil. Sehingga ketika dikatakan usul fikih berarti dalil-dalil fikih. Bin haitsu hiya saking arah utawi usul fikih iku adilatuhu pira-pira dalil fikih. Wa ujabulan den gawe jawab apa be ana sak temene kelakuan. Wa ujabulan den gawe jawab apa be ana kelawan sak temene apa bi anau kelawan sak temene
Sareh iku taro kau ninggal sapa sareh ing pembahasan usul fikih tadi. Imali usri fahmi ana kalane krana angele mahami pembahasan usul fikih. Alal mubtadi ngatasi wong kang ngawiti belajar. Aulil istighnai utawa krana ngalap semugih an bayani saking jelasake usul fikih. Qaluhu min afrodil muqabili litarkib. Minal afrodi al muqabili litarkibi. Minal ifrodi saking pira-pira mufrad al muqabili kang bandingi litarkibi marang tarkib. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.